Hai sahabat, mungkin jadi pada bingung ya, ini Brian bukan WL tadi. Ganti mode nih jadi pembicara. Ya agak borongan ya family hari ini. Karena kebetulan sahabat kita, adik kita Nenat hari ini lagi pelayanan ke Jogja. Jadi kita nggak dapat WL pengganti, jadi it's okay. Aku menawarkan diri untuk bantu juga. Dan siapa yang minggu ini merasa bahwa banyak banget hal yang bisa disyukurin sama Tuhan. Walaupun mungkin hal yang remeh, hal yang sederhana. Banyak ya tentu. Pasti kalau kita mau hitung berkat Tuhan satu-satu, nggak mungkin ada minggu atau hari di mana kita nggak bisa mengucap syukur gitu atas satu hal. Mungkin yang baru-baru ini hal yang sederhana yang aku alamin, kalau family lihat, mungkin agak terganggu juga sama mata aku yang sebelah kiri. Kayak dari kedip-kedip, ini bukan lagi ngegodain siapa gitu ya. Kebetulan hari Rabu kemarin pas lagi main basket, mataku kena colok gitu. Jadi langsung berdarah pada saat itu. Nah tapi itu hal yang sederhana bisa disyukurin pas cek ke dokter. Untung korneanya apa nggak kena gitu. Jadi cuma di sebelah kanan jadi luka ke kopek yang akan bisa recovery dan ganggu penglihatan. Bersyukur banget sih. Karena kalau sampai benar matanya kenapa-napa, gangguan cuma gara-gara main basket, udah gitu, bisa mengganggu banyak hal, bahkan mungkin udah gak dikasih main basket lagi sama Livia seumur hidup. Sedih banget itu. Oke, hari ini kita lanjut seri di bulan November bicara tentang love, dan perikop yang dikasih ke aku untuk sharing hari ini dari 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kalau boleh kasih judul firman Tuhan saat ini, aku ambil judul Full of Glory, penuh kemuliaan, zero pride. Tapi nol yang namanya keangkuhan, kebanggaan diri sendiri. Full of glory, zero pride. Di dalam firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 4-5, ini judulnya diambil dari terjemahan New English Version atau NIV. Minggu lalu kita dengan Pastor Taufik sudah bahas, love is patient, love is kind, it does not envy. Nah kali ini yang aku garis bawahin adalah yang menjadi tema yang akan aku sharing untuk kita semua saat ini. Bahwa love, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking. Jadi kita akan belajar tentang hal ini hari ini. Nah, untuk bisa membantu kita untuk bisa mengerti maksud dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ini, ada dua perspektif yang sebenarnya bisa kita belajar dari 1 Korintus 13. Yang pertama, yes, ini adalah nasihat Rasul Paulus yang ngingetin jemaatnya Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, untuk memang mengerti kasih itu harusnya seperti apa. Dan untuk belajar bisa mengasihi orang lain dengan cara yang benar. Nah, tetapi di satu sisi, sebenarnya melalui 1 Korintus 13 ini juga, kita juga bisa belajar dengan lebih jelas sebenarnya tentang siapa itu Tuhan. Dan sebenarnya bagaimana cara Tuhan treat dan mencintai kita sebagai anak-anaknya. Jadi gak cuman bicara, oh ini nasihat berarti saya harus ngelakuin ini, saya gak boleh proud, saya gak boleh boost. No, tapi ini juga kita bisa belajar bahwa berarti Tuhan itu sifatnya tuh seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, dibilang apa? The one who does not love, does not know God. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi kalau kita ngerasa kita udah jadi orang Kristen lama, kita udah baca Alkitab, kita udah mungkin tahu dari Kejadian sampai Wahyu, tapi firman Tuhan bilang, kalau kita jadi orang-orang tuh yang nggak bisa mengasihi dan nggak mengasihi, actually sebenarnya tuh kita nggak kenal Tuhan. Kenapa kita nggak kenal Tuhan? Because apa? God is love. Kalau ada satu kata yang bisa mensubstitute Tuhan, itu adalah love. Firman Tuhan bilang God is love. Allah, Tuhan adalah kasih. Bukan Tuhan mengasihi, it's different. Tapi God is love. Love itu mengasihi itu bukan cuma sekedar activity atau kata sifat, tapi love adalah identitinya Tuhan, identitasnya Tuhan. So makanya tadi aku bilang ketika kita belajar 1 Korintus 13 ini bicara mengenai kasih, kita bisa menemukan dua inti yang penting sebenarnya buat kita. Selain kita diajarkan bagaimana cara mengasihi yang benar, gitu ya, belajar mencintai yang benar, cinta yang benar kalau kata Papa, kita juga belajar mengenal
bagaimana sebenarnya sifat Tuhan dan cara Tuhan to treat kita. Ya. Jadi kalau misal firman Tuhan bilang God is love, kalau kita mungkin baca ayat tadi dengan translate yang berbeda, kita ganti kata love dengan God, means ayat ini bilang bahwa Tuhan itu juga apa? God does not boast. God is not proud. God does not apa? Dishonor others. And God is not self-seeking. Ketika kita baca dengan perspektif yang terbuka seperti ini, somehow itu kasih angle yang baru buat aku secara pribadi. Karena seringkali kita itu, kenapa tadi aku juga pilih lagu anak-anak, Yes, Jesus Love Me. Karena battle yang setan selalu bawa di hatinya kita sebagai anak-anaknya, dengan dia menggodai kita, dia mau buat kita jatuh, itu adalah selalu men-challenge that statement. Apa sungguh Tuhan adalah kasih? Apakah sungguh Jesus love me no matter what? Ya kan? Karena di titik-titik itulah, it's hard untuk percaya ini. Bener gak sih bahwa Tuhan tuh seperti itu? Gitu. Nah, kita mau belajar sama-sama family dengan lebih mendetail mungkin. Apa sih yang dimaksud dengan does not boast? Itu maksudnya apa? Ya kan? It is not proud itu maksudnya apa? Yuk kita coba pecahkan satu-satu. Ya, yang pertama dibilang bahwa love, it does not boast. Aku coba pengen mengerti gitu loh. Maksudnya apa sih tidak memegahkan diri? Cinta tuh, kasih tuh gak memegahkan diri sendiri. Dan ada satu hal yang aku dapat ketika mempelajari tentang kata does not boast. Tahu gak, sadar gak sih family bahwa kita ini, apalagi dengan era yang namanya social media sekarang, everything is content materials. Semuanya itu adalah bisa dijadiin yang namanya tuh konten atau marketing materials. Contoh di dalam relationship juga, ada istilah yang lama banget, mungkin kalau tahu, namanya PDA. Public Domain Affection. Ya, jadi ibaratnya couples yang kalau di depan umum itu, wah mesra banget gitu ya. Ini kan kayak seolah-olah kan lagi kayak mesra banget di tengah keramaian dan lain-lain. Tetapi semuanya hanya content materials. Semua hanya marketing activity aja. Yang kalau di luar itu kesannya kayak, oh ini couple goals banget. Ya kan? But there is no love actually. Itu semua cuma buat nunjukin bahwa, wah ini couple goals nih. Husband, kasih kado ke istrinya maybe, beliin sesuatu, ekspektasinya udah bukan bikin istrinya happy. Berharap istrinya story tag aku. Jadi semua dunia tahu, wah suami macam apa aku yang tidak pelit begini sama istri. Istri, foto masakannya, breakfast for my hubby, asik. Tag husband, ya. Bukan buat benar-benar motret, supaya pasangannya atau pacarnya atau suaminya happy, dilayanin. Tetapi harapannya supaya itu jadi marketing material. Di-repost. Ya kan? Wih, pacar idaman. Dan kita lihat bahwa bicara tidak memegahkan diri adalah ngelakuin segala sesuatu yang goalsnya sebenarnya tuh for our own glory sebenarnya. Untuk supaya dilihat baik, dilihat sempurna. Ya bahasa politiknya pencitraan lah. Couples terlihat sangat wah luar biasa romance kayak tadi. Tapi ternyata behind udah gak ada sparks lagi. Ketika udah gak ada yang lihat, hanya berdua, udah gak talk with each other. Udah gak peduli satu sama lain gitu. Banyak banget kalau nonton drama Korea, khususnya mungkin film-film yang menceritakan keluarga konglomerat yang kaya. Di rumah itu udah berantem, udah pisah kamar, udah apa. Tapi kalau udah when kamera dan sengaja tidak divorce, bukan alasan karena masih cinta, tidak. Karena nggak siap sama perspektif publik. Kalau sampai rumah tangga yang dikira adalah perfect family, ternyata rusak. Ya kan? Jadi mendadak pas udah kamera, rolling, action. Yang padahal udah selingkuh satu sama lain, udah gak pernah ngobrol satu sama lain, mendadak jadi pasangan yang sempurna. Dan aku rasa ini pengertian it does not boast. Sering banget sekarang coba deh, kita perhatiin the way kita menunjukin affection satu sama lain, baik couples with each other, orang tua dengan anak,
kakak beradik. Berapa banyak sekarang action atau perbuatan yang mungkin baik, mungkin memang benar gitu. Tetapi the motive behind itu adalah to boost. Ya, kita beliin, mungkin suami-suami kita berani beliin istri kita barang branded yang mahal. But the goals bukan karena supaya dia happy. Supaya dikira, oh tuh suaminya hebat bisa beliin barang-barang kayak gitu. Boost. Betul nggak? Make sense? Dan ini juga yang sekarang jadi dilema bagaimana kita mau menolong orang, membantu orang. Kita nggak mau bahas sih ke politik, bukannya bilang berarti dengan direkam semua motifnya salah gitu. Tapi berapa banyak kalau kita lihat konten menolong orang, atau bahkan cerita miring di belakangnya yang ketika kamera rolling action, dar. Tapi ketika nggak ada yang lihat, itu beda urusan lagi. Nah ini yang dibilang love does not boost. Kalau cinta yang benar itu segala sesuatu motifnya itu memang untuk just love. Bukan karena memang kita mau mencari glory supaya dipuji. Jadi kalau misalkan kita udah nge-tag pasangan kita, berharap tadi di repost story, terus nggak di repost, kalau love does not boost, nggak masalah. Nggak jadi ngambek, gimana sih kamu nggak repost story aku? Karena goalsnya memang, not even kalau nggak dikontenin, not even di say thank you, nggak apa-apa. Karena memang dicari bukan apa? Boost. Makanya ini penting banget, ya kan? Firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 3-4 apa? Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui apa? Tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Gitu. Jadi dalam melakukan segala sesuatu, bersosial, berbuat baik sesama manusia, terutama mungkin sama keluarga kita sendiri, love does not boost. Ya, kita tetap mau bantu orang banyak tahu apa enggak masalah. Mau bahkan diucapin terima kasih apa enggak masalah. That's love. Ya, selalu melakukan hal walaupun tidak ada kemegahan diri atas action tersebut. Dan ini ayat yang aku suka, maka di Filipi 2 ayat 3. Do nothing out of selfish ambition. Jangan lakuin apapun atas dasar ambisi pribadi tadi. Or vain conceit, rather in humility value others above yourself. Selalu taruh priority memang untuk kepentingan orang lain, bukan kita. Yang menarik firman Tuhan katakan do nothing. Do nothing. Even berarti hal-hal yang baik dan benar sekalipun seperti menolong orang lain, it's better not to do it. Kalau semua fondasinya itu apa? Ambisi. Memang menyebalkannya, kita tahu manusia itu nggak lihat. Ya, manusia tuh sangat melihat rupa memang. Dan kadang-kadang maksud yang baik, nggak ada intention di depan, itu dengan respon yang kita dapat akhirnya bisa merubah kita. Dalam artian, seringkali juga mungkin kita memang mau nolong orang tulus, nggak ada apa-apa. Tapi ketika mendadak kita jadi disanjung-sanjung depan publik, wah itu cobaan kadang-kadang, bener gak? Kadang-kadang cobaan. Kayak aku selalu bilang sama Livia, the hardest part selalu, let's say kalau misalkan pas udah mulai sharing firman Tuhan adalah, untuk walaupun ada yang bilang atau muji, oh thank you firmannya, oh ya ini bisa khotbah pas segala macam, itu harus keluar kanan dan keluar kiri. Buat aku pribadi. Karena sekali itu aku biarin, oh ya gue bisa. Next time ketika siapin firman Tuhan, udah mulai gak doa lagi tuh. Udah mulai berpikir, I'm capable, what should I? Tapi jujur sampai detik ini setiap mau bawain firman Tuhan, selalu deg-degan. Karena itu selalu harus jaga. Bahwa, no, enggak gitu. Harus tetap, ini pekerjaan Tuhan, bukan otakmu, bukan kemampuanmu. Kamu gak bisa apa-apa. Ya, jadi memang kadang-kadang gitu manusia. Ya, banyak yang akhirnya menolong to gain control. Self-ambition to gain control of that person. Tapi love does not boost. Ketika kita nolong orang, kita gak mau untuk jadi punya kontrol atas dia.
Tahu, punya influence, punya power, supaya apapun yang nanti gue bilang lo harus ikutin, lo nurut gue. Enggak. Love does not boost. And God does not boost. It means Tuhan juga bukan Tuhan yang mencari kemegahan diri loh. Buktinya ayat firman Tuhan bilang, Tuhan itu menerbitkan matahari bagi orang benar saja. Enggak, bagi orang benar dan orang jahat. Tuhan memberkati orang yang baik, orang yang jahat. Tuhan mati, Yesus mati untuk semua. Buat mereka yang bahkan saat itu mengolok Yesus, Yesus mati buat mereka. Gak cari acceptance. Itu Tuhan, amin. Pure hanya untuk kita yang dia cintai. Terlepas, banyak banget berkat Tuhan yang kadang-kadang kita fail untuk mengakui dan mensyukuri, ya gak sih? Banyak hal yang lewat begitu aja karena mungkin sudah biasa. Sama seperti mana yang mungkin pertama kali turun, itu bangsa Israel terkejut-terkejut, terkaget-kaget karena itu mujizat yang luar biasa. Tetapi buat anak bayi yang dari awal lahir, udah lihat pemandangan itu, buat mereka mana udah bukan mujizat. Nature kok. Karena tiap hari mereka lakuin itu. Seringkali juga di kehidupan yang nyaman, kalau Tuhan berkatin kita hidup yang nyaman, pernah rasain keluar dari yang namanya kesesakan? Di titik itu, kita rasain betul ini dari Tuhan. Tapi ketika kenyamanan itu udah mulai menjadi kebiasaan, kadang-kadang berkatnya udah lupa kita akuin kan? Ini juga teguran buat aku. Ya kan, ketika kita punya bisnis, mungkin standar omset bulanan kita minimumnya udah naik. Kadang-kadang nyampe titik minimum aja itu kita lupa loh, itu berkat loh. Sebelumnya kamu gak pernah bisa reach itu loh. Kenapa sekarang kayaknya merasa ini kurang, ini biasa, ini udah rutinitas. But terlepas kita gagal mengakuin berkat sama Tuhan, bersyukur apa enggak, God does not boost. Dia gak berhenti loh berkatin kita, amin. And that's God. Yang kedua apa? It does not dishonor others. Betulkah Tuhan yang gak suka merendahkan atau tidak menghormati orang lain? Ketika aku bilang merenungkan apakah betul Tuhan gak pernah put shame atau mau mempermalukan orang, bahkan orang yang hina sekalipun, ada satu story yang aku langsung ingat, yaitu di Yohanes 8. Family pasti kalau lihat gambarnya tahu lah ini cerita tentang apa. Ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, betul? Dan para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki membawa perempuan ini ke hadapan Yesus, di hadapan orang banyak, dan bilang bahwa apa? Wanita ini telah ketahuan berzina, dan menurut hukum Musa dia harus apa? Dilempari batu sampai mati. Orang-orang di sana berusaha sebenarnya mempermalukan wanita ini, ya nggak? Udah ketahuan aja. Ketahuan sama satu orang aja. Udah malu loh. Setuju nggak family? Pernah nggak kegap ngelakuin hal yang mungkin kurang oke, kurang proper, sama satu orang aja? Yang kita nggak mau orang itu tahu. Ya? Kayak dulu deh, pernah tas olahraga waktu masih high school atau awal kuliah, kegap sama mama ya mah, ada sigaret di dalam tas aku. Malu nggak bisa berkata-kata. Ya kan? Apalagi sekarang udah ketahuan sama orang banyak, belum selesai diiring semua orang lihat, dipermalukan dengan tidak hormat di depan umum. Wah, ini udah benar-benar dishonor banget. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus ikut-ikutan? Apakah itu bagaimana Yesus memperlakukan wanita yang sudah dipermalukan seperti ini? Enggak. Yesus hanya berlutut, dia tulis, kita nggak mau bahas terlalu doktrinal tentang itu, dia tulis di atas pasir, dan dia bilang barang siapa yang merasa dirinya tidak berdosa boleh apa? Lempar batu duluan. Singkat cerita semuanya pergi, meninggalkan wanita ini, dan akhirnya Yesus cuma bilang sama wanita ini apa? Udah gak ada yang mau lemparin kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Gantinya Tuhan
mempermalukan orang yang berdosa seperti wanita ini, malah Tuhan melindungi dia. Dan Tuhan memulihkan dia. Amin. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu apa? Firman Tuhan bilang, ini jawaban dari Adam, I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid myself. Adam bilang sama Tuhan ketika dengar suara Tuhan nyari, Adam, kamu di mana? Adam bilang, saya takut Tuhan untuk ketemu sama Tuhan. Ya kan? Saya malu, saya menyembunyikan diri karena saya tahu saya telanjang, saya malu. Saya telanjang, saya dalam kondisi yang tidak layak. Yang aku suka adalah jawaban Tuhan di ayat 11, di Kejadian 3 ayat 11. And God said, and He said, who told you that you were naked? Ketika Adam bilang, Tuhan aku malu, aku telanjang, jawaban Tuhan sangat sederhana. Who told you? Siapa yang bilang kamu telanjang? Kalau Tuhan nanya siapa yang bilang sama kamu, it means bukan Tuhan yang bilang kamu telanjang. Bukan Tuhan lo yang bilang kamu harus lari. Bukan Tuhan lo yang bilang kamu harus sembunyi. Lantas siapa yang bilang? Iblis. Oknum yang sama yang memaksa mereka untuk jatuh, oknum yang sama yang paling pointing out kesalahannya dan mempermalukan mereka. Tapi Tuhan nggak mempermalukan, makanya Tuhan bilang siapa yang bilang? That's why makanya mereka yang bersembunyi Tuhan yang cari. Dan untuk kita tahu akhir ceritanya Tuhan samperin Adam dan Hawa. Mereka tahu mereka telanjang dan memang mereka telanjang, tapi Tuhan kasih mereka pakaian supaya mereka nggak malu lagi. Love does not dishonor others. Tuhan nggak pernah mempermalukan kita juga. Jadi ketika kita jatuh, biasanya kita yang malu. Langsung menghindar dari Tuhan. Langsung nggak berani terlibat dalam apapun pelayanan. Kita ngerasa, nggak bisa lah gitu. Tapi ingat, itu bukan dari Tuhan. Who told you? Karena Tuhan adalah Tuhan yang pasti nyari kita. Tuhan yang nggak akan dishonor kita. Dan Dia akan pulihkan kita dari semua rasa malu itu. That's God. Dan implementasinya buat kita sebagai satu family di tempat ini, yuk belajar untuk stop being judgmental one another. Ya, gereja ini benar-benar bukan showroom mobil mewah. Banyak pendeta yang statementnya keren tapi actionnya nggak sesuai. Dalam artian apa? Oh ya, gereja bukan showroom. Gereja ini bengkel untuk membetulkan mobil-mobil yang bermasalah. Tapi sekali ada mobil yang bermasalah, boro-boro dibenerin, ada diomongin. Pernah ngerasa itu? Itu fakta kok. Semua di gereja akhirnya capek. Kenapa capek ke gereja? Kenapa rasanya katanya orang kalau anak muda bilang kebakar di gereja? Karena capek di gereja harus pakai topeng. Kita bukan mau jadi orang yang shameless yang akhirnya nggak tahu malu. Oke, this is me, accept me. No. Tapi namanya manusia, pasti ada kejatuhan. Pasti ada kelemahan. Yuk Tuhan aja mau menerima, bukan menerima dan membiarkan begitu aja. Menerima untuk memulihkan. Kita juga belajar untuk bisa mentoleransi satu sama lain. Ya, tetap menerima, tetap dorong. Kalau ada teman kita yang jadinya kayak ngerasa enggan untuk pelayanan, enggan untuk datang karena bilang, oh nggak layak, gue lagi jauh lah, gue lagi nggak bisa lah. Justru pepet terus. Nggak apa-apa, ayo tetap pelayanan. Tetap aktif. Karena cuma dekat Tuhan ada pemulihan, amin. Nggak mungkin, semakin jauh dari Tuhan ya semakin nggak mungkin pulih. Dan that's why Tuhan selalu cari. Tuhan selalu cari. Tuhan selalu cari. Cari bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan. Love, it is not self-seeking. It means Tuhan juga nggak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Di dalam Matius 11, ini baru benar. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan apa? Ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Paling susah family untuk mengerti bahwa benar nggak sih Tuhan tuh nggak self-seeking. Itu adalah ketika kita mau coba mengerti dan menjalankan semua perintah Tuhan buat kita. Ya kan? Karena terkadang perintah Tuhan itu tadi seperti kuk yang kasih kita burden.
kayaknya berat untuk dijalanin. Tapi Tuhan bilang apa? Cook yang kupasang itu untuk memberikan hati dan jiwamu ketenangan. It means sebenarnya cook yang Tuhan taruh sama kita, beban yang dia taruh untuk kita lakukan, untuk kita jalankan. Tujuannya bukan untuk supaya senang aja ngerjain kita gitu. Tapi apa? Untuk memberikan hati dan jiwa kita ketenangan. Tapi memang terkadang, sama seperti anak-anak, yang belum bisa mengerti the purpose behind no dari orang tua, that's us. Ketika anak-anak harus dilarang, Luisa suka banget ice cream. Mungkin salah kita juga ya, memperkenalkan dia ice cream di usia yang terlalu early. Tapi suka ice cream. It's hard untuk anak kecil mengerti ketika, no ya Luisa, nggak boleh dulu ya makan ice cream, no sweets ya. Buat dia mungkin kayak ini papa mamanya nagging. Eat healthy ya Luisa, makan sayur ya, makan ini ya. Sih kayak anak ini, pegang brokoli. It's like burden. Kayak, gitu. Kenapa sih nggak dikasih makanan yang aku mau aja? Tapi itulah kita kadang-kadang sama Tuhan. Kita ngerasa Tuhan tuh egois kalau kasih perintah. Kita nggak ngerti sebenarnya the purpose, semua itu bukan self-seeking. Tapi kita ngerti kan sebagai orang tua, kita mau anak kita bisa makan kayak gini untuk mereka, nggak untuk kita. Ya kan, ketika kita larang untuk no melakukan sesuatu hal yang bahaya, yang tidak baik, itu untuk mereka, bukan untuk kita. Let's say, benda yang kecil ini, vitamin. Aku punya personal story dengan mama. Semua anak mama tahu. Kalau mau menandakan diri itu sudah cukup besar, tandanya sederhana, boleh makan vitamin 1 bulat utuh, tanpa dipetek. Karena peraturan dari mama adalah, setiap makan vitamin waktu kecil, pasti akan dipetek bagi 2 dan makannya satu-satu. 1 habis, baru boleh 1 makan lagi. Ribet. Serius, ribet. Dan aku waktu kecil, namanya anak kecil dilarang makin pengen ya. Kayaknya cita-citanya sederhana gitu. Pengen makan vitamin 1 bulat utuh. Brandon ketawa, bener gak? Gimana sih makan vitamin 1 bulat utuh? Kayaknya enak. Dan ngerasa kayaknya ribet nih mama nih. Tapi hebat loh. Kita ketika mau curi-curi, aku mau coba curi-curi gitu ya. Cari vitamin di laci ya. Tanpa dari mama, kan tujuannya biar gak kepetek. Mama sudah petek semua in advance. Sudah in advance. Jadi gak bisa kalau mau beli sendiri di apotek. But, ya, we know. Mama bukan mau bikin ribet. Mama bukan mau kita nggak enjoy vitamin bulat yang kita mau. Enggak. The reason is very simple. Mama nggak mau kamu keselak. Karena ternyata Cimedi waktu kecil sempat pernah keselak 1 vitamin. Jadi nggak mau terulang lagi. Ngelindungin kita supaya kita nggak keselak. Karena it can bahaya, bisa jadi bahaya buat hidup kita. And that's love. Cuman orang yang bisa mau percaya dan iman sama hatinya Tuhan, bisa melihat ada cinta di balik larangannya Tuhan. Amin. And that's God. Tuhan gak akan pernah self-seeking. Dan juga Tuhan gak akan pernah transactional. Kita sama Tuhan seringkali juga masih self-seeking. Semua hal yang kita lakukan itu transactional. Kok mau aktif? Kenapa mau berbuat baik? Lagi ada pengen biar berkat turun dari Tuhan. Semuanya serba transactional. Dan kita juga gak sadar kadang-kadang sama anak, hubungan orang tua anak, itu semua transactional. Ya kan? Aku juga bergumul kadang-kadang. Pergumulan sebagai orang tua sekarang, salah nggak ya gitu loh untuk ibaratnya kayak kasih agak marahin atau kasih punishment gitu. Maksudnya ketika dia agak melawan dan melarang untuk kasih hal yang dia mau kalau dia lagi agak nggak bener sikapnya. Apa itu jadi ngajarin dia transactional? Nah itu aku juga lagi dilema sama Livia ya kan. Terus belajar gitu cara dari orang tua yang bijaksana. Tapi seringkali sebagai anak-anak Tuhan, kita juga biarpun melakukan hal yang baik, hal yang benar, that's self-seeking. Tapi Tuhan dibilang love is not self-seeking.
Gak pernah untuk kepentingan pribadi. Makanya tadi, sekali lagi, Tuhan Yesus mati buat kita. Terserah mau terima enggak. Mau say thank you atau tidak. Gak apa-apa. Karena bukan itu yang Yesus cari. Tuhan selalu kasih apa yang kita butuhkan. Terlepas dari kita mau sadar dan terima itu apa enggak. Yes? Nah yang terakhir, walaupun tidak berurutan, tapi dari semuanya ini menurut aku yang paling penting. It is not proud. God is not proud. Proud, pride, kebanggaan, keangkuhan diri, itu menjadi reason dari rusaknya begitu banyak hubungan. Betul nggak? Pertama kali Lucifer pun jatuh, rusak hubungannya sama Tuhan, oleh karena apa? Pride. Dan that's why makanya penting banget mengerti bahwa love is not proud. Firman Tuhan tuliskan di dalam Roma 12 ayat 16, live in harmony with one another, do not be proud, but be willing to associate with people of low position, do not be conceit. Aku garis bawahi family dua kata ini. Di dalam kitab Roma 12 ayat 16, Rasul Paulus bilang, live in harmony, hiduplah dengan rukun. Nah, setelah Rasul Paulus bilang, hiduplah dengan rukun satu sama lain, caranya gimana kalau kita nanya kan? Itu kan baru statement pembuka dari Rasul Paulus. Gimana dong, guru, kalau kita mau hidup rukun satu sama lain? Kalimat pertama, do not be proud. Dalam artian, untuk bisa hidup rukun satu sama lain, gak usah jauh-jauh yang terlalu jauh deh. Kayak sedekat-dekatnya Kobrai dan Theo tetap gak sedekat Kobrai dan Cilif, betul kan? Ini bicara couples dulu aja. Untuk bisa hidup harmoni satu sama lain, terus-menerus untuk selamanya. Kunci pertama, do not be proud. Kenapa? Karena selama ada proud, akan sulit untuk bisa mau rukun dan baikan. Gak ada relation namanya manusia sesama manusia, suami, istri, adik, kakak, orang tua, anak yang gak pernah ada konflik. Ada di sini yang berani angkat tangan? Twins. Twins itu kan sehati, katanya satu sakit, yang lain merasa. Tapi menjadi kakak adik sedekat itu. Pernahkah tidak berantem? Tapi masih nyanyinya harmoni banget ya berdua ya. Saling mengalah, karena nggak ada proud. Kalau nggak ngalah ya kan. Kecilin mic lu, gue yang lebih gede. Nggak jadi harmoni. Semua harmoni itu dimulai dari tidak boleh proud. Setuju? Kalau semua pemain musik tadi, semuanya mau proud, mau kasih tunjuk. Gue yang jago, gue yang run di kebaktian. Mau volume mixer udah diatur gimana pun. Akan ada yang gedein sendiri, wah udah kita nggak tahu deh. Nggak akan ada yang namanya harmoni. Ya kan? Harus nggak ada proud, masing-masing tahu role-nya, saling bersatu hati. Nah tadi kembali ke couples. Nggak mungkin nggak pernah ada konflik. Dan proud adalah satu-satunya hal yang paling susah untuk kita bisa baikan. Karena semua rekonsiliasi hubungan dimulai dari satu kata yang sederhana. Maaf. Aku minta maaf. Betul? Habis berantem besar, kalau dua-duanya proud, dua-duanya ngerasa, gue gak layak diperlakukan seperti ini, lu yang salah, gak bisa, gue gak terima, gue gak akan terima. Dua-duanya seperti itu. Gak ada yang mau rendahin hati duluan, ninggalin proudnya. Ya udah, sorry ya, ya udah aku yang salah. Udah ya, jangan berantem. Bisa kita live in harmony for waktu yang panjang? Berapa banyak akhirnya hubungan yang rusak karena gak ada yang mau say sorry? Sorry. Dan semua itu karena apa? Proud. Ya kan? Jadi untuk bisa mau minta maaf,
Satu hal yang harus dikalahkan dulu yang namanya proud. Semakin kita ngerasa hubungan kita tuh lebih tinggi kalau pas pacaran gitu ya. Mungkin deh hubungan papa, orang tua dan anak lah. Papa, anak, mama, anak. Ya kan kastanya memang mungkin lebih tinggi orang tua kan. Aku dengan Luisa ya kita sebagai parents. Terkadang bos dan anak buah jelas tuh struktur hubungan. Kadang-kadang kalau kita ngerasa posisi kita lebih tinggi atau lebih dominance, makin susah untuk tanggalin proud itu untuk minta maaf. Betul nggak? Tapi Tuhan bilang love is not proud. Ini agak nyebelin family pas aku cari gambar ini, gambar minta maaf. Yang keluar semua laki lagi yang minta maaf. Asli bener. Jarang ketemu wanita minta maaf. Kenapa ya? Ya karena memang enggak lah, wanita mungkin nggak pernah. Tapi memang mungkin bener ya, wanita jarang salah. Beneran loh, cari ini suami lagi. Tapi nggak apa-apa suami, ya kan? Walaupun kita kepala rumah tangga katanya imam, tapi Tuhan bilang love is not proud. Ya, jadi kadang-kadang biarpun bukan kita yang salah, Brandon, maaf Brandon, gitu. Angie sayang, sorry, aku yang salah. Tapi to live in harmony with one another, do not be proud. Dan memang selama ada proud itu susah. Ya. Apalagi kalau kita tahu bukan kita yang salah memang. Salah aja, minta maaf udah susah, bener gak? Kita tahu kita yang salah, mau minta maaf aja susah. Apalagi kebalikannya, udah bukan kita salah, kita dulu yang nyamperin untuk rekonsiliasi. Susah, lebih susah lagi. Makanya gak heran family, kata orang bijaksana di bumi ini, sorry seems to be the hardest one. Elton John, ya kan? Sorry seems to be the hardest word. Ini kata orang bijaksana. Gitu. Kata orang bijaksana lainnya, hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. Peter, it's fact. Kalau kita mau live in harmoni satu sama lain, kata sorry itu minta maaf penting. Dan itu susah. Tapi love is not proud. Kalau nggak ada yang mau minta maaf, gimana caranya baikan? Dan terkadang kita harus tinggalin proud itu lebih. Walaupun mungkin kali ini bukan kita yang salah. Berat, harga diri rasanya dibanting. Tetapi coba belajar untuk rekonsiliasi. Untuk rekonsiliasi. Kenapa? Karena ternyata God is not proud. God is not proud. Adam and Eve, kayak tadi, siapa sih yang jatuh ke dalam dosa? Siapa sih yang dalam relation ini salah? Tuhan? Atau Adam dan Eve yang salah? Adam and Eve yang salah. Betul? Karena mereka melanggar janji, mereka melanggar komitmen yang sudah mereka setujuin dalam hubungan tersebut. Adam and Eve yang salah. Tapi sebagai yang bersalah, kabur mereka. Menghindar mereka, ngumpet mereka. Dan hubungan itu akan putus begitu aja. But God is not proud. Betul nggak? Tuhan yang jalan, Tuhan yang cari, Tuhan yang samperin untuk baikan. Kalau Tuhan proud, ngapain? Kenapa nggak langsung running the consequences yang seharusnya? Pada waktu hari di mana kamu memakannya, maka kamu akan mati. Kenapa nggak langsung mati? Kan Tuhan bisa ciptain lagi, simple. But God is not proud. Tuhan nggak tunggu. Harusnya Adam dan Hawa, sini kamu yang nyamperin. Kamu yang salah, kamu datang. Udah bagus dikasih hidup, sembah, minta maaf. Buat aku mau memaafkanmu. Do something. In this story, Adam and Eve nggak lakuin apapun. Tuhan terus yang ambil action. Mereka telanjang, Tuhan yang ambil action lagi, cover ketelanjangan mereka dengan baju dari bulu domba.
yang melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Benar gak? Ceritanya Elia, Nabi Tuhan, baru ngelakuin mujizat yang luar biasa, ngalahin begitu banyak Nabi Baal. Membakar mezbah yang kering dari api surga, meminta sama Tuhan. Bukan yang mezbah yang kering, mezbah yang bahkan diguyur air. Betul? Mengalahkan Nabi Baal gak bisa apa-apa. Baru mengalami revival yang luar biasa, tapi setelah itu dapat ancaman dari seorang perempuan bernama Isabel, ratu. Dia takut, dia kabur, dia lupain tuh semua misi dari Tuhan. Tugasnya dia takut mati, dia kabur, melarikan diri. Give up, udah. Kita kan kadang-kadang mungkin nyeleneh ngeliat kayak Elia, lemah banget Elia baru kayak gitu. Kita juga suka gitu lagi. Ya enggak? Baru ngalamin mujizat, wah merasa iman di atas, baru dapat ujian selanjutnya, lemah lagi. Human. Elijah sembunyi di gua. Udah gak ingat misinya dari Tuhan. Enggak, udah selesai. Tapi kembali lagi, God is not proud. Tuhan boleh marah sama Elia. Kamu nih udah nabi loh. Tugasmu udah clear. Dikhususkan. You failed. Tapi Tuhan yang samperin lagi. God is not proud. Dan ketika Tuhan samperin, firman Tuhan katakan apa? A voice came to him and said, "What are you doing here, Elijah?" Elijah, kamu ngapain? Tuhan gak bilang, "What are you doing here, Elijah?" Enggak, karena kalau kita bahas, sebelumnya Tuhan muncul di angin sepoi-sepoi. Di dalam keteduhan justru baru suara Tuhan bicara. Tuhan yang nyari Elia, "Hey, what are you doing here, Elijah?" Kenapa? Kamu kenapa? Dan Tuhan yang merecover. Tuhan yang pulihin Elijah. Tuhan gak tarik tanggung jawabnya Elijah. Tuhan gak jadi ilfeel sama Elia karena dia udah jatuh, dia udah lemah. Tapi Tuhan justru suruh, yuk balik lagi. Lanjutkan tugasmu. Tuhan tetap trust sama Elijah untuk dia balik. That's God, not proud. Cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus, semua udah kabur tinggalin Yesus. Petrus sudah menyangkal, dia habis menyangkal Yesus 3 kali. Firman Tuhan katakan, ketika dia lihat Yesus menoleh ke belakang, maka Petrus hatinya hancur, dia nangis, dia menyesal, dia lari. Benar-benar lari, family. Bukan cuman kayak couples yang berantem, kayak turunin aku, tapi berharap dijemput lagi, enggak. Kabur. Hilang. Yesus sudah panggil dia, sudah latih dia untuk jadi penjala manusia, dia udah kembali lagi jadi nelayan kalau kita baca di Yohanes 21. That's it. Tapi sekali lagi kalau boleh ngomong, di sini Yesus dong yang harusnya sakit hati. Benar gak? Yang mengkhianati siapa? Yang menyangkal siapa? Tapi sekali lagi Yesus tahu. Buat Yesus gak penting. Ini gak bicara tentang harga diri. Gak bicara siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi karena Yesus Tuhan sangat membeli yang namanya hubungan. Gak peduli siapa yang salah. Kalau aku Tuhan yang harus datang tetap samperin kamu. Sama seperti Yesus samperin murid-muridnya. Yesus samperin. Kembali menemui mereka di pinggir danau. Firman Tuhan juga tuliskan, bahkan Yesus melayani mereka dengan apa? Mereka habis parkirin perahunya, mereka menemukan breakfast, sarapan sudah tersedia. Nggak cuma menemuin untuk marah-marah, nggak. Melayani lo dengan breakfast. Dan kita tahu, through this event ini menjadi comeback story-nya Peter, comeback story-nya Petrus, betul? Karena since then, Petrus akhirnya kembali di-convince. Dan Petrus akhirnya melanjutkan mission yang Tuhan Yesus sudah percayain sama dia. Kalau nggak ada story ini, kalau Tuhan Yesus nggak tanggalin proudnya untuk cari Petrus, kita boleh tutup Alkitab kita dari Kisah Para Rasul ke atas. Nggak akan ada cerita Pantekosta. Nggak ada cerita revival.
Nggak ada cerita yang lain-lain. That's the end of the story of for Peter. Dia akan kembali jadi nelayan, that's it. Tapi Tuhan Yesus, God is not proud. Dia cari untuk memulihkan hubungan. One Chronicles apa ya bahasa Indonesia? Tawarik, bro. 1 Tawarik 29 ayat 11. Yours, O Lord, milikmu ya Tuhan, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. That's God. God is full of glory. Tuhan punya every reason untuk menjadi Tuhan yang paling punya proud and dignity harusnya. Karena Tuhan, gak ada yang terbatas. Kuasanya, kemuliaannya, gak ada yang terbatas. That's God. Kita aja baru jadi orang hebat dikit di bumi. Belum yang paling loh. Proud itu udah susah banget dilawan. Tuhan, itu yang dari yang ter. Tawarik katakan, He's full of glory, but zero pride. Tuhan punya every reason untuk menjadi fight. Siapa yang berani ngelawan? Kalau Tuhan mau jadi Tuhan yang otoriter, siapa yang berani protes? Nggak ada kita sampai detik ini. Betul? Nggak ada. Segampang itu siapalah kita. But God is not proud. Dia punya segala kemuliaan. Dia yang paling layak untuk disembah, dipuji, diagungkan. Tapi Filipi 2, kematian Kristus menggambarkan Tuhan memilih apa? Untuk mengosongkan dirinya. Betul? Filipi 2 ayat 5-8. Maka dibilang apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Bukan perasaan yang Tuhan minta untuk kita milikin tanpa dilakuin. Perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Means this is His heart. Yang apa? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Semua kemuliaan yang Tuhan layak dapatkan. Yesus yang ciptain kita, tapi dia kosongin dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya lagi. Dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Buat apa? Supaya hubungan yang rusak itu, kematian kekal itu bisa dipatahkan. Supaya kita benar-benar bisa ketemu Tuhan Yesus, hidup sama Dia selama-lamanya nanti. Tuhan gak akan lakuin ini kalau Tuhan tuh proud. Dan buat kita juga yuk, gak usah jauh-jauh dulu sama orang yang asing. Kalau kita sama keluarga kita lagi nggak beres, coba belajar kalahin diri sendiri to stop being proud. Dan belajar untuk samperin perbaiki hubungan. Dan kalau kita saat ini ngerasa beyond helpless, kita ngerasa jauh dari Tuhan, kita ngerasa apa iya Tuhan masih mau terima. Melalui firman ini aku mau sharing sama family semua, Tuhan ada dekat sama kita. Tuhan udah lagi datengin kita. Karena kalau kita jatuh, Tuhan bukan Tuhan yang kabur dari kita, apalagi mempermalukan kita, tinggalin kita, justru Tuhan akan samperin kita. Mata kita aja mungkin yang terkadang buta untuk gak bisa ngerasain kehadirannya. Tapi actually, dengerin suara hati kita. Kalau kita ngerasa lagi gak beres hubungan kita sama Tuhan, dengerin, ada Yesus lagi ketuk pintu hati kita. Hey, what are you doing? Come back. Come back. Aku sudah maafin. Tuhan sudah maafin. Terima, buka hati. Jangan lari dari aku, jangan. Please don't. Biarin Tuhan Yesus masuk, biarin aku masuk. Biarin aku tunjukin cintaku padamu. Biarkan aku pulihkan hidupmu.
buka pintu hati Tuhan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang full of pride. Tuhan mau selalu merecover hubungan yang sudah rusak. Satu lagu aku pengen family semua, boleh kita sama-sama berdiri nyanyiin lagu ini. Bahwa the Savior, Jesus is waiting to enter our heart. So kita tunggu apa lagi? Why don't you let Him come in? There's nothing in this world, nothing, literally nothing in this world yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. So, what is your answer? What is our answer to Him today? The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to Him? Time after time, He has waited before, and now He's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. Aku mau kita nyanyi lagi nih, family, tapi make it personal. The Savior is waiting to enter my heart. So why don't I let Him come in? There's nothing in this world that to keep me apart. So what is my answer to Him? Kita tutup mata kita, family. Jadikan lagu ini urusan kita sama Tuhan, hati demi hati. The Savior is waiting to enter my heart. Why don't I let Him come in? There's nothing in this world to keep me apart. What is my answer? My answer to Him. Time after time, He has waited before, and now He's waiting again to see if I am willing, to see if I'm willing to open the door. Oh, how He wants to come in. Family, kita mari berdoa. Thank you Tuhan untuk reminder yang sederhana, hal yang seringkali gagal untuk kami ingat dan kami percayai, bahwa Tuhan tuh sayang banget loh sama kami. Seringkali kami membiarkan diri kami untuk lari dari Tuhan, menjauhkan diri kami daripada Tuhan, karena kami salah mengerti tentang cintanya Tuhan. Kami berpikir Tuhan adalah Tuhan yang akan sayang sama kami ketika kami baik, Tuhan yang baru akan terima kami ketika kami menjadi anak-anak yang manis. Tapi enggak Tuhan, kenyataannya Tuhan selalu sayang mencintai kami apa adanya.
Tuhan mau kami berubah. Dan perubahan itu hanya bisa kami dapat ketika kami membuka hati kami untuk Yesus masuk. Terima kasih Tuhan untuk selalu mencari dan gak pernah gagal menemukan kami. Di titik terendah kami, di titik ketika kami merasa malu sama hati kami, Tuhan gak pernah permalukan kami. Tuhan selalu yang datang menghampiri kami. Tuhan rela melepaskan semua harga diri dan kemuliaan, mengosongkan diri untuk kami, untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Tuhan tolong bantu kami untuk gak berkeras hati lagi. Bantu kami mau buka hati buat Yesus masuk ke hati kami. Supaya kami juga bisa belajar untuk mencintai siapapun yang ada di sekitar kami dengan benar, sama seperti Yesus. Bantu kami untuk mencintai pasangan kami dengan benar. Bantu kami untuk boleh menyayangi orang tua kami dengan benar, menyayangi anak kami dengan benar, teman kami, kakak adik kami dengan benar. Bantu kami membuka hati kami untuk Tuhan.